Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Rista. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi yang sudah saya rangkum di bab 1. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup geografi. Pengertian geografi yaitu geografi merupakan salah satu ilmu yang berkembang secara dinamis atau mengikuti perkembangan zaman. Geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang berarti bumi dan grafin yang berarti penciptaan atau pelukisan. Sedangkan ruang lingkup geografi memiliki 6 tema, yaitu lokasi, tempat, interaksi manusia dengan lingkungan, mobilitas, wilayah, dan skala. Ruang lingkup geografi berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fenomena alam maupun sosial yang ada di muka bumi. Geografi fisik merupakan bagian dari ilmu geografi yang mempelajari keseluruhan kondisi fisik pada gejala alam atau fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Sedangkan geografi manusia merupakan bagian dari ilmu geografi yang mempelajari segala aktivitas kehidupan manusia beserta interaksinya dengan lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, dan fisik. Dan yang terakhir, ilmu pendukung geografi. Ilmu geografi membutuhkan ilmu pendukung yang erat kaitannya dengan kegeografian. Ilmu pendukung geografi dapat disebut sebagai cabang-cabang ilmu geografi, antara lain geologi, geomorfologi, hidrologi, geofisika, meteorologi, klimatologi, oseanografi, astronomi, pedologi, dan demografi. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu konsep dan objek studi geografi. Konsep geografi dapat diartikan sebagai sebuah gambaran atau rancangan objek dan prosesnya yang berkaitan dengan ilmu geografi. Ilmu geografi memiliki 10 konsep, yaitu lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, nilai kegunaan, interaksi interdependensi, diferensiasi sosial, dan aglomerasi. Selanjutnya yaitu objek studi geografi. Objek studi geografi memiliki 2 objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material geografi merupakan seluruh fenomena yang terjadi di permukaan bumi, baik berbentuk fenomena fisik ataupun fenomena sosial. Fenomena ini biasa disebut sebagai fenomena geosfer, yang meliputi litosfer, pedosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Dan objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah keruangan dan cara pemecahannya melalui menjawab pertanyaan 5W plus 1H. Ada 3 hal pokok yang dipelajari dalam objek formal dari sudut pandang keruangan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pola persebaran fenomena di permukaan bumi. Kedua, interaksi dan integrasi antar fenomena. Ketiga, perkembangan fenomena tersebut dapat terjadi dalam satu wilayah maupun antar wilayah. Dan pembahasan yang ketiga yaitu pendekatan geografi. Yang pertama ada pendekatan keruangan atau spesial, yang kedua yaitu pendekatan ekologis atau ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan regional. Pendekatan keruangan dilakukan untuk mengetahui karakteristik atau fenomena di suatu wilayah. Yang pertama ada analisis pendekatan topik. Analisis pendekatan topik mengaitkan suatu kejadian dengan tema utama dalam suatu permasalahan yang sering terjadi di suatu wilayah. Misalnya wilayah Kabupaten Bogor terjadi tanah longsor saat musim hujan. Yang kedua, analisis pendekatan aktivitas manusia, mendeskripsikan aktivitas terkait manusia dalam ruang. Lalu, pendekatan ekologis atau ke lingkungan dapat diartikan sebagai keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Analisis ekologi atau lingkungan menelaah tentang gejala interaksi dan interrelasi antar komponen alamiah atau fisikal dengan komponen non-fisik. Yang pertama yaitu manusia tergantung alam. Manusia zaman dulu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masih sangat bergantung dengan alam sekitarnya, karena manusia belum mampu mengelola hasil sumber daya alam. Yang kedua, manusia dan alam saling memengaruhi. Manusia mampu mengurai ketergantungannya dengan alam, tetapi masih tetap membutuhkan alam di sekitarnya. Yang ketiga, manusia menguasai alam. Manusia menguasai alam telah terjadi pada zaman modern ini. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi iptek manusia juga
sudah mampu mengeksploitasi alam sekitar sebesar-besarnya tanpa memikirkan generasi yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu pendekatan regional. Dapat diartikan sebagai analisis terhadap suatu fenomena geografi yang terjadi di setiap wilayah yang berbeda-beda. Pembahasan keempat yaitu prinsip geografi. Prinsip geografi memiliki 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, prinsip penyebaran, dan prinsip korologi. Prinsip interrelasi, prinsip yang digunakan untuk menelaah fenomena geosfer yang satu mempunyai hubungan timbal balik dengan fenomena geosfer lainnya, dan gejala yang satu memengaruhi gejala lainnya. Lalu prinsip deskripsi adalah suatu gambaran atau penjelasan fenomena geosfer secara mendalam terkait karakteristik yang ada di suatu wilayah yang disajikan dengan tulisan atau kata-kata. Lalu, prinsip penyebaran. Prinsip penyebaran dapat diartikan sebagai penjelasan terkait persebaran fenomena di muka bumi yang tidak merata dan dipengaruhi oleh proses alam maupun dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu prinsip korologi. Prinsip ini merupakan penggabungan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu interrelasi, deskripsi, dan penyebaran. Prinsip ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menelaah terkait fakta, gejala, atau fenomena, dan permasalahan yang terjadi di suatu wilayah. Dan pembahasan yang terakhir yaitu aspek geografi. Yang pertama ada aspek fisik, dan yang kedua aspek manusia. Aspek fisik dapat diartikan sebagai kajian segala hal yang berkaitan dengan fenomena geosfer yang bersifat alami. Berikut 3 aspek fisik yang memengaruhi kehidupan manusia. Yang pertama ada air, relief bumi, dan flora fauna. Yang kedua ada aspek manusia. Aspek manusia dapat diartikan sebagai kajian mengenai fenomena sosial yang memengaruhi aktivitas manusia, yaitu contohnya ada populasi, mobilitas penduduk, dan persebaran penduduk. Sekian pembahasan mengenai pengetahuan dasar geografi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.